i'rab mustasna dengan menggunakan khola, ada, hasya. Sekarang kita bahas tentang i'rab mustasna dengan menggunakan adatul istisna khola, ada, hasya. Yang mana khola, ada, hasya ini kalimatnya bisa fi'il atau juga bisa kita jadikan berupa kalimat huruf. I'rab al-mustasna yang terletak setelah adatul istisna khola, ada, hasya boleh dibaca jer dan nasab. Jadi boleh dibaca jer, boleh dibaca nasab dengan menjadikan maf'ul bih. Kalau dibaca nasab maka mustasnanya menjadi maf'ul bih. Dibaca jer dengan menjadikan alat istisna tersebut menjadi huruf jer, dan dibaca nasab dengan menjadikannya fi'il. Contoh, hadaratul labu khola zaitan. Hadarat tullabu khola zaitan. Khola zaitan atau khola zaitin. Semua murid hadir kecuali Zaid. Hadratul labu khola zaitan. Kalau kita baca khola zaitan, maka di sini jadi maf'ul. Kholanya kita jadikan fi'il. Fi'il madhi ya. Kalau kita baca zaitin, maka kholanya kita jadikan huruf jer. Jadi khola zaitin. Jadi ini dijerkan kenapa? Karena kemasukan huruf jer. Jadi bisa khola zaitan jadi maf'ul, ini jadikan fi'il, atau khola zaitin ini jadikan huruf jer, kemudian zaitin dibaca jer karena kemasukan huruf jer khola. Jika khola dan teman-temannya yaitu ada, hasya dijadikan fi'il khola zaitan seperti ini, maka fa'ilnya adalah kalimat ba'duhum. Itu. Kalau khola ini fi'il, mana fa'ilnya? Gitu. Karena setiap fi'il itu pasti membutuhkan fa'il. Fi'il pasti butuh fa'il, butuh pelaku. Mana fa'ilnya? Maka fa'ilnya adalah kalimat ba'duhum. Jadi hadratul labu khola zaitan ay khola ba'duhum. Gitu. Sebagian. Berarti kalau kita terjemahkan bahasa Jawanya ya, hadara hadir sopatul labu piro-piro murid khola ngeliyani sopo sebagian itu lab zaitan ing zaid itu. Mengecualikan sebagian tulab zaitan kepada zaid. Jadi khola di sini fa'ilnya adalah ba'duhum, humnya domnya kembali kepada atulab. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia ya semua murid hadir kecuali zaid, gitu aja. Semua hadir kecuali zaid. Adapun dhamir yang bersambung dengan fa'il harus menyesuaikan mustasna minhu. Di hadratul labu khola zaitan ay khola ba'duhum zaitan. Hadratul labu khola zaitan maksudnya hadratul labu khola ba'duhum zaitan. Nah, dhamir hum ini harus menyesuaikan mustasna minhunya. Kalau sini mudzakkar ya hum, kalau sini nanti muannas hadarat atau libatu khola fatimata ay ba'duhunna gitu. Karena perempuan ya perempuan. Contoh hadarat atau libatu khola fatimata. Semua murid hadir hadrat thalibatu khola fatimata kecuali Fatimah. Maka di sini ba'duhum menjadi ba'duhunna. Ba'duhunna karena memang kembali kepada at-thalibat. Perempuan dipakai hunna, kalau laki dipakai hum. Nah, itu kalau kita jadikan fi'il, maka fa'ilnya ba'duhum. Dalam menerjemahkan ke bahasa Indonesia sama seperti yang lainnya, yaitu semua murid hadir kecuali Zaid. Dan nanti walaupun kita jadikan Zaidin, masalahnya terjemahkan bahasa Indonesia sama.
semua murid hadir kecuali Zaid. Nah, itu. Kalau bahasa Jawanya, hadir sapa tulabu pira-pira murid, khola ngliyani sapa badum sebagiane. Tulab Zaidan ing Zaid. Okay. Kemudian jika khola dan teman-temannya didahului ma masdariyah, maka harus dijadikan fi'il. Karena ma masdariyah hanya masuk pada fi'il. Kan biasanya ada tambahannya kalau pakai khola, ada ma, khola gitu, ada ma, ada ma, hasya. Kalau kemasukan ma seperti ini namanya ma masdariyah. Kalau ke ma masdariyah mau gak mau khola atau hasya ini harus kita jadikan fi'il, nggak bisa kita jadikan huruf jar. Jadi seandainya hadratul labu ini kita pakai ma, ada hadratul labu, ma khola, harus ma khola Zaidan, nggak boleh ma khola Zaidin, harus ma khola Zaidan. Kenapa? Karena ma masdariyah ini hanya masuk kepada fi'il. Jadi kalau ada ma khola bisa dipastikan kholanya fi'il. Kalau hanya fi'il berarti harus membaca Zaidan menjadi maf'ul. Jadi harus hadratul labu ma khola Zaidan. Nah, jadi kalau kita istisna memakai adatul istisna khola atau hasya, maka bisa kita baca hadratul labu khola Zaidan. Ini walaupun nanti kalamnya kalam tamanfi, kalam mujab tamanfi, ya. Nah, itu ya sebenarnya sama seperti ini. Jadi hadratul labu khola Zaidan, kalau kita jadikan fi'il maka mau nggak mau harus Zaidan menjadi maf'ul gitu. Nah, kalau kita jadikan dia itu huruf jar, ya bacanya khola Zaidin. Jadi terserah kita bacanya. Jadi hadratul labu khola Zaidan boleh, hadratul labu khola Zaidin boleh. Kalau khola Zaidan kita jadikan fi'il, maka fa'ilnya kita kira-kira kan fa'ilnya adalah ba'duhum khola ba'duhum Zaidan. Nah, domirnya hum sesuai harus mustasna minhu. Kalau mustasna minhunya perempuan, khala ba'duhunna. Hadarat talibatu khala Fatimata, ay hadarat talibatu khala ba'duhunna Fatimata. Itu. Kalau kita jadikan huruf jar ya khala Zaidin. Kemudian kalau seandainya kemasukan ma, ini namanya ma masdariyah. Kalau kemasukan ma, hadratul labu ma khala atau ma'ada, maka khala ada hasya ini harus kita jadikan fi'il, nggak bisa kita jadikan huruf. Nggak boleh kita mengatakan hadratul labu ma khola Zaidin, hadratul ma khola Zaidin, nggak boleh, harus ma khola Zaidan, harus ma khola Zaidan. Kenapa? Karena khola ini ya pasti berupa fi'il, karena ma-nya ini ma masdariyah, sedangkan ma masdariyah itu tidak masuk kecuali kepada fi'il. Nah, itu yang bisa kita pelajari yang berhubungan dengan istisna. Kemudian di sini ada latihan harokatilah mustasna dan ghair berikut dan tentukan kalamnya, ya. Itu ada ghabatul labu illa, ghabatul labu illa apa itu hukumnya apa? Hukumnya nasab, harokatnya menjadi Zaidan. Kenapa? Kalamnya karena kalamnya tamujab. Nah, di pembahasan di awal kita kan sudah mempelajari untuk menentukan kalam dalam istisna. Ini kalamnya tamujab, gimana ciri-cirinya? Tamanfi, ini nakis kan sudah kita pelajari. Masa koto ghairu qalamin, tidak jatuh kecuali pulpen. Ini hukumnya apa? Maksudnya ghairnya itu apa nasab, apa badal, gitu kan? Harokatnya apa ghairu apa ghairu, kalamnya kalam tamujab atau manfi dan seterusnya. Ma'akal tu al-fawaqiha ilal maus masyribtu ghair ma'in rojal asati itu ma khala Zaid, ada ma ra'aitu talibati ghair Fatimata ma raqata illa umma. Nanti roknya diharokati. Kemudian di sini juga ada beberapa pertanyaan 1 sampai 21 ya, gunanya agar kita lebih memahami
bab istisna ini. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.